terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa ini tanggal 29 Juni tahun 2021, saya akan mengomentari Risma hari ini calon PLH Gubernur DKI. Dalam tahun 2022 dan tahun 2023 banyak kepala daerah dia sebagai gubernur maupun sebagai bupati di seluruh Indonesia akan terjadi pergantiannya, dan untuk dipilih semua kepala daerah tahun 2024 karena banyak nanti akan tugasnya habis tahun 2022 dan 2023 yang kemudian nanti akan dipilih gubernur yang sah, yaitu tahun 2024 nanti. Selama gubernur selesai masa tugasnya selama 5 tahun dan mengatasi kekosongan kepala daerah, menunjuk atau pelaksana harian sebagai kepala daerah, menunggu terpilihnya kepala daerah hasil pilihan rakyat tahun 2024. Penunjukan PLH Penunjukan pelaksana harian dilakukan Presiden Joko Widodo yang dari aparat negara setingkat dengan jabatan eselon 1. Jadi kalau nanti sudah para kepala daerah tugasnya selesai, maka akan ditunjuk sebagai PLH-nya, pelaksana hariannya. Karena masih ada jabatan tersebut tahun 2022 tahun pensiun, selesai tugasnya. Berarti kosong lah nanti sampai 2 tahun. Ada tahun 2023 sudah selesai tugasnya, berarti masih ada 1 tahun lagi dia kosong untuk mencapai tahun 2024 tersebut. Berdasarkan hal itu, Presiden Joko Widodo akan menunjuk Risma hari ini selaku PLH Gubernur DKI karena sebagai Gubernur DKI diduga Presiden Joko Widodo menunjuk Risma hari ini sebagai PLH Gubernur DKI karena kinerjanya sangat bagus. Kerja sangat bagus dan juga bebas dari perbuatan korupsi. Sudah teruji bersih dari perbuatan korupsi, sudah menjabat wali kota Surabaya selama 2 periode dan juga menjabat menteri sosial dan dekat dengan rakyatnya. Itulah alasannya Presiden Joko Widodo nanti menunjuk Risma hari ini sebagai PLH daripada Gubernur DKI. Penunjukan Risma hari ini selaku Gubernur PLH Gubernur DKI dapat diterima warga Jakarta, mengharapkan pembangunan nanti lebih bagus lagi karena Anies Baswedan selama Gubernur DKI banyak meninggalkan masalah terkait perbuatan korupsi, antara lain pengadaan tanah di Jakarta Timur untuk rumah rakyat dengan uang muka 0%, di mana bermasalah tersangkut dengan perbuatan korupsi. Sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi 6 orang tersangkanya. Hanya saya Anies Baswedan baru dipanggil, belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dia yang paling bertanggung jawab atas pengadaan tanah tersebut. Demikian juga adanya perkara korupsi perkara korupsi 600 miliar terkait balap mobil Formula E di Monas, di mana sudah diberikan uang muka 650 miliar kepada panitia, di mana balap mobil tersebut tidak jadi dilakukan dan uang muka tersebut juga tidak dikembalikan. Sama saja ini merugikan keuangan negara yang merupakan perbuatan korupsi. Dan juga masalah damkar, ada aja pengadaan mobil kebakaran di mana kelebihan pembayaran sampai 800 juta. Hal ini kan merupakan kerugian negara semua ini, dan dia banyak meninggalkan masalah di kota Jakarta selama Gubernur DKI tersebut. Biasanya membangun dan juga
dalam Anies Baswedan dalam membangun kota Jakarta, banyak pembangunan, ada pembangunan yang dilakukannya yang kurang penting bagi warga Jakarta DKI, yaitu membangun tugu peti mati, katanya untuk virus corona, dan manfaatnya hampir tidak ada, dan juga membangun jalur sepeda yang pernah di kota Jakarta yang banyak menimbulkan masalah sesama pengemudi mobil, sepeda motor, dan sepeda tersebut, dan juga mengecat genteng warga masyarakat dengan warna-warni, dan juga adanya itu membangun patung rotan. Kemudian patung rotan itu sudah habis 500 juta dan tidak lama kemudian dibongkar. Jadi dia sukanya membangun dan membongkar yang sifatnya merugikan keuangan negara. Harapan saya Risma hari ini dapat melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Sosial dan PLH Gubernur DKI nanti. Sekian dan terima kasih.